I told you I'm not here to mess around. Hai teman-teman tren drama. Drama Thailand yang akan tren drama ceritakan kali ini berjudul Astrophile. Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta seorang seniman muda yang bertemu kembali dengan cinta lamanya. Ketika itu, ada seorang pria yang baru aja putus dari pacarnya, dikarenakan pacarnya ini selingkuh. Pria ini bernama Kim Han. Saat itu, Kim Han merasa dirinya sangatlah payah, karena ia merasa bahwa dirinya tidak bisa membuat sang pacar mencintai Kim Han. Kim Han pun jadi menyalahkan dirinya sendiri. Malam itu, Kim Han harus begadang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Lalu, rekan kerja Kim Han menelpon dan mengingatkan Kim Han supaya Kim Han menghitung bintang saja biar tidak ngantuk, yaitu suatu aktivitas yang sering Kim Han lakukan. Wanita ini bernama Nap Dao. Nap Dao bekerja sebagai seorang model, sales, dan pembawa acara di perusahaan home shopping. Seringkali Nap Dao mendapatkan pelecehan dari atasannya yang membuat Nap Dao sangatlah risih dan tidak nyaman. Hari itu, ketika Nap Dao baru aja beres syuting, pergelangan tangan Nap Dao terluka akibat terkena properti. Lalu datanglah seorang pria yang sangat mengkhawatirkan Nap Dao, dan ia pun langsung menegur para kru. Pria ini bernama Ten Kun. Ten Kun bekerja sebagai produser. Yang pastinya Ten Kun ini sangat menyukai Nap Dao. Rasa suka itu membuat Ten Kun ingin sekali menyenangkan hati Nap Dao yang sedang bersedih. Ten Kun pun menjual mobilnya dengan harga murah kepada Nap Dao. Dengan perasaan yang sangat bahagia dan surprise, Nap Dao langsung merasa bersyukur punya teman baik seperti Ten Kun. Nap Dao memeluk Ten Kun, dan hal itu membuat Ten Kun jadi semakin berharap. Keesokan harinya, Ten Kun serah terima mobilnya kepada Nap Dao. Sementara itu, Kim Han baru aja pulang dan tiba di rumahnya. Akan tetapi, bukannya mendapatkan sambutan hangat dari sang ibu, Kim Han malah mendapatkan tekanan dari ibunya yang selalu menuntut Kim Han untuk melakukan pekerjaan yang ibunya inginkan. Karena Kim Han ini merasa depresi jika ia berada di rumah, Kim Han pun memutuskan untuk tinggal di rumah sahabatnya. Namun, ketika Kim Han sampai di rumah sahabatnya, ia melihat ada sebuah mobil yang menghalangi akses Kim Han masuk ke dalam rumah. Di tengah derasnya hujan, Kim Han berteriak-teriak memanggil pengemudi mobil tersebut untuk cepat menyingkirkan mobilnya. Namun, tidak ada respon sama sekali dari mobil tersebut. Terpaksalah, Kim Han harus turun hujan-hujanan mendatangi mobil itu. Saat itu juga, Kim Han langsung mengetuk-ngetuk kaca mobilnya dan menyuruh pengemudi itu untuk minggir. Lucunya, Nap Dao mengatakan kalau bayi ini mogok dan membuat Kim Han jadi bingung. Bayi siapa? Akhirnya, mau tidak mau, Kim Han jadi harus menolong wanita itu untuk menyingkirkan mobilnya dengan mendorongkannya. Namun, saat mobil itu sudah menyala, sang pemilik mobil tidak mengucapkan terima kasih sama sekali, sehingga membuat Kim Han jadi kesal dan memaki-maki mobil tersebut. Taunya pas Kim Han udah beres memarkirkan mobilnya dan mau mengambil kunci rumah di dalam kotak surat, Kim Han mendengar dan melihat seorang wanita sedang berlari menghampiri dirinya dengan menggunakan payung. Di saat wanita itu membuka payungnya, Kim Han sungguh terkejut karena ia bertemu kembali dengan cinta lamanya dulu saat zaman sekolah. Kim Han pun langsung menatap wanita itu dengan serius. Lalu, Nap Dao menyapa Kim Han dan meminta maaf sudah menyusahkannya. Nap Dao juga berterima kasih kepada Kim Han sudah menolongnya. Dengan wajah penuh bersalah, Nap Dao menjelaskan kalau tadi mobilnya mogok tiba-tiba. Nah, karena Nap Dao tidak membawa payung, jadi ia pulang dulu ke rumah. Nap Dao tidak mau kalau lukanya terkena basah. Nap Dao juga memohon kepada Kim Han supaya jangan memarahi dirinya. Lucunya, boro-boro Kim Han kepikiran marah. Ia aja lagi kelepek-kelepek terpesona melihat kecantikan cinta pertamanya. Kim Han sungguh tidak menyangka ia akan bertemu dengan seseorang yang sangat ia kagumi dulu. Di saat Nap Dao sedang berbicara, Kim Han teringat dengan kenangan indah masa lalu. Jadi dulu pas lagi ospek kuliah, Kim Han ini adalah anak yang cupu, super introvert,
nggak punya kepercayaan diri dengan gaya rambut mangkok dan berkacamata. Saat itu, Kim Han kehilangan kacamatanya dan membuat name tag-nya terlepas. Penglihatan Kim Han sangatlah buram, sampai-sampai ia tidak menemukan letak kacamatanya. Namun, tiba-tiba seseorang memegang tangan Kim Han dan membantunya memakaikan kacamata Kim Han. Dan di momen inilah Kim Han jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seniornya itu. Kemudian, wanita itu memperkenalkan dirinya kepada Kim Han, bahwa ia adalah Napdao, kakak tingkat Kim Han yang sekarang lagi kuliah di semester akhir. Nah, karena Kim Han kehilangan name tag-nya, sebagai senior, Napdao berhak mengganti nama anak baru tersebut dengan nama pilihannya. Nama itu akan digunakan sepanjang Kim Han berkuliah di sini, selama 5 tahun ke depan. Dan kini, nama baru Kim Han adalah Baby Banks. Kemudian Napdao memberikan Kim Han kenang-kenangan, yakni sebuah gelang bintang sebagai sebuah janji antara senior dan junior untuk saling menjaga. Ketika itu, Kim Han sangat ingin menyapa Napdao. Ia hendak berkata, "Pi, Napdao?" Namun, Kim Han memilih untuk mengurungkan niatnya. Karena ternyata Napdao tidak mengenali Kim Han si Baby Banks yang sekarang sama sekali. Sedangkan Kim Han sangatlah bahagia, hingga ia tidak sadar kalau bajunya udah basah kuyup kehujanan. Kebahagiaan kecil itu membuat Kim Han jadi tersenyum ceria. Malam harinya ketika sahabat Kim Han pulang ke rumah, Kim Han bertanya, "Menurutmu, apakah aku pantas untuk memiliki pacar lagi?" Sahabatnya itu pun memberikan Kim Han nasihat, bahwa patah hati itu adalah hal yang wajar dalam hubungan. Jadi, jangan pernah merasa tidak pantas. Semangat itu membuat Kim Han jadi ingin kembali mengulik kehidupan Napdao. Lalu Kim Han menemukan sebuah informasi bahwa Napdao sekarang bekerja sebagai seorang influencer terkenal. Kim Han pun langsung menonton video promosi itu dan memfollow akun Instagram Napdao. Sedangkan Napdao mendapatkan notifikasi Instagram follower barunya. Nama akun IG itu adalah Long Nuat. Kini, semangat Kim Han untuk mencari cinta baru telah bangkit. Ia pun mengenakan kembali gelang kenangan dari Napdao dulu. Kim Han pun duduk sambil menatap langit, sambil mengenang masa lalu ketika Napdao tidak datang ke acara kelulusannya dan malah pergi dari Bangkok tanpa pamit. Padahal waktu itu Kim Han ingin sekali memberikan kenang-kenangan perpisahan untuk Napdao. Kim Han pun berbicara pada dirinya sambil menatap gambar Napdao di billboard. Ia mengatakan bahwa aku yang sekarang telah berubah karena aku menyukaimu. Dan kini aku akan menemukan kesempatan untuk balas budi kepadamu dan membuatmu jatuh cinta kepadaku. Kisah kembali ke masa lalu. Dulu Kim Han itu adalah anak yang insecure, kurang motivasi hidup, dan sangatlah polos. Ada satu momen di mana Napdao memberikan Kim Han pelajaran tentang gambaran diri. Saat itu Napdao terlihat sayang dan gemas dengan Baby Banks. Sampai-sampai ketika Kim Han sedang kebingungan dengan tugas melukisnya, Napdao mengajari dan ngasih tahu Kim Han tentang banyak hal. Yang mana motivasi itu membuat Kim Han mengerti dan tersipu malu. Setelah itu, Napdao yang sangat perhatian dengan adik kelas tersayangnya itu memberikan bekal makan siang, supaya Kim Han nggak kelaparan saat menyelesaikan tugasnya. Di kehidupan Napdao dulu, selain kuliah, ia juga disibukkan dengan membantu ibunya berjualan dan bekerja sambil mencari uang tambahan sebagai sales kipas angin di mall. Keesokan harinya di kampus, Kim Han nungguin Napdao. Kim Han ingin sekali membalas kebaikan Napdao kemarin dengan memberikan bekal makanan buatan Kim Han. Sekalian balikin tempat makan Napdao. Namun, karena Kim Han sudah menunggu sangat lama dan Napdao belum muncul-muncul juga, akhirnya Kim Han inisiatif bertanya kepada teman-teman Napdao. Ternyata Napdao tidak masuk kuliah karena lagi sibuk kerja. Kim Han pun jadi sedih dan kecewa. Padahal hari ini Kim Han sangat berharap bisa ngobrol dan bertemu sama Napdao. Maka dari itu, sekarang Kim Han tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Kim Han ingin berusaha mendekati Napdao dengan serius. Lucunya, setiap barang yang dipromosikan oleh Napdao, Kim Han selalu membelinya, supaya Kim Han memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Napdao. Malam itu, Kim Han sengaja berkeliling komplek di sekitar rumah Napdao dengan menggunakan skuter yang baru saja Kim Han beli di toko online home shopping.
Skuter itu merupakan produk yang dipromosikan oleh Napdao kemarin. Akan tetapi skuter tersebut malah mati mesin di depan rumah Napdao. Kebetulan Napdao lagi keluar rumah buat buang sampah. Peluang besar ini digunakan Kim Han untuk memulai pendekatan. Dengan lucunya, Kim Han langsung memanggil Napdao dan mengeluarkan omelan protesnya. Kim Han bilang, "Hei, apakah kau Napdao penjualnya? Aku baru saja membeli skuter ini di acara yang kamu bawa, tapi udah rusak aja." Sedangkan Napdao sendiri yang menganggap Kim Han adalah customernya pun langsung berusaha ngecek dan memperbaikinya. Lalu Kim Han lanjut mengejek skuter itu. Ia bilang, "Barang yang Napdao jual harganya mahal, tetapi gampang rusak." Napdao sendiri sedang berusaha melayani pelanggannya dengan penuh kesabaran. Taunya permasalahannya cuma gara-gara Kim Han belum ngecas skuternya. Ya udah deh, akhirnya Napdao nyuruh Kim Han untuk dorong aja skuternya. Lalu Kim Han malah lanjut gangguin Napdao. Ia berkata, "Oh, sama kayak aku mendorong mobilmu ya?" Sambil bergaya menggoda ke Napdao. Perdebatan itu masih terus berlanjut hingga akhirnya Napdao menyerah. Terpaksalah, mau tidak mau harus Napdao yang mengaku salah. Karena Napdao tidak menjelaskan cara penggunaan skuternya dengan lengkap. Napdao lalu menyuruh Kim Han untuk pulang. Lalu dalam hati Kim Han berbicara, "Aku memang sengaja ngajak dia berantem karena aku ingin dia mengingatku. Tetapi ternyata dia benar-benar membenciku." Kim Han pun pergi dengan terpaksa. Keesokan harinya saat syuting sedang berlangsung, Napdao lagi-lagi diperlakukan tidak pantas oleh atasannya. Saat syuting berakhir, Napdao yang tidak tahan diperlakukan seenaknya langsung menegur bosnya. Akan tetapi sayangnya si bos tetap tidak merasa bersalah dan semakin meremehkan Napdao. Kejadian tersebut membuat Napdao dimaki-maki netizen di media sosial. Sedangkan Kim Han yang melihat Napdao sedang dikeroyok hujatan di dunia maya langsung merasa cemas. Di saat itu rekan kerja Kim Han melihat Kim Han yang tiba-tiba gelisah. Ia pun bilang kepada Kim Han, jika Kim Han memang kenal dengan orang yang ada di Instagram itu dan hal yang dia lakukan tidak benar, maka cobalah peringatkan dia. Hal itu membuat Kim Han jadi semakin kepikiran Napdao. Kim Han pun juga jadi teringat kejadian masa lalu, saat ia pernah dimanfaatin sama teman-temannya dan disuruh nyuciin semua kuas. Kemudian Napdao menghampiri Kim Han untuk membelanya dan memperingatkan Kim Han, bahwa jika Kim Han diperlakukan seperti ini, jangan mau. Akhirnya Kim Han memutuskan dan mencoba memperingatkan Napdao lewat komenan Instagram. Kim Han mengatakan, "Jangan mau kamu dimanfaatin orang lain. Aku yakin kamu tidak setuju diperlakukan seperti itu. Karena hal ini akan merusak hal baik dalam dirimu." Sedangkan Napdao yang lagi mantengin Instagram, syok melihat ada komenan IG dari Long Nuat yang berkata sok bijak kayak gitu. Lalu Kim Han lanjut kirim pesan lewat DM. Ia mengatakan, "Aku cuma mau memperingatkan kamu saja." Akan tetapi bukannya luluh, hal tersebut malah membuat Napdao jadi semakin kesal dan emosi. Karena Napdao merasa Long Nuat itu sama aja kayak netizen-netizen yang lainnya. Saking emosinya, Napdao bilang kalau Long Nuat itu cemen, tidak berani pajang foto diri sendiri di Instagram. Napdao pun jadi nantangin untuk ketemuan. Lucunya, wajah Kim Han langsung panik dan lemas. Ia sungguh tidak menyangka kalau Napdao bakal jadi ngamuk separah ini. Dari dulu, Napdao itu tipe orang yang selalu menginginkan hak dan keadilan. Entah itu untuk dirinya atau orang lain. Seperti halnya saat Napdao masih menjadi mahasiswi, hanya ia sendirilah yang berani demo untuk menghilangkan sistem senioritas di kampus. Ketika itu, wajah Napdao terlihat sangatlah pucat. Kim Han yang memperhatikannya memberikan botol minum kepada Napdao secara diam-diam. Di saat semua anak-anak sudah masuk kelas, Napdao melihat ada botol minum. Karena ia udah kehausan banget, jadinya ya udah Napdao minum aja. Melihat Napdao yang meminum botol minuman pemberian darinya, Kim Han sangat bahagia. Karena ternyata sikap perhatian dari Kim Han itu tidaklah sia-sia. Sikap Napdao yang menjunjung tinggi atas keadilan ini jadi membuatnya tidak tahan dimaki-maki netizen. Apalagi dirinya digosipin tidak benar di internet. Sementara itu, Kim Han sendiri lagi mendapatkan proyek kerjaan untuk membuat studio produk pembalut wanita.
Proyek tersebut membuat Kim Han dan rekan kerjanya jadi bersikap malu-malu dan bingung di mall. Masalahnya, karena mereka berdua tidak punya teman wanita. Jadi, dengan terpaksa mereka harus nyari tahu sendiri tentang siklus wanita. Lucunya, saking bingungnya, mereka tidak tahu harus memilih pembalut yang mana. Ditambah lagi, parahnya, Kim Han malah bertemu dengan Napdao di kasir. Napdao melihat aneh keranjang belanjaan Kim Han. Lalu Kim Han bertanya kepada Napdao, "Kemarin acara TV-nya jualin barang apa? Soalnya lagi nggak sempet nonton nih." Napdao jawab, "Alat panggang," sambil tersenyum. Ketika itu, Napdao yang sayang dengan adiknya, pengen banget bayarin adiknya les masak. Napdao pun curhat kepada Tenkun kalau dirinya lagi butuh penghasilan lebih. Saat itu Kim Han lagi asyik melukis. Tiba-tiba ia mendapatkan notifikasi postingan Instagram Napdao yang sedang meminta rekomendasi les masak. Tadinya mau Kim Han cuekin aja, tetapi ia malah kepikiran. Kim Han pun mencoba memberikan Napdao rekomendasi sebagai permintaan maaf atas sikap Long Nuat kemarin. Sedangkan Napdao yang baru aja tiba di rumah mendapatkan notifikasi balasan dari Long Nuat. Walau hanya mendapatkan like aja dari Napdao, hati Kim Han sudah cukup tenang dan lega. Dengan lucunya, Kim Han berkata, "Ya setidaknya aku belum diblokir." Nah, karena Napdao butuh seseorang untuk dicurhatin, Napdao nelpon Tenkun, ngomongin soal masalah keluarga Napdao dan juga kondisi dirinya sekarang yang semakin dihujat netizen. Namun, tiba-tiba Napdao dikejutkan dengan suara bel rumahnya yang berbunyi. Ia pun langsung mematikan teleponnya. Pas dilihat keluar, ternyata itu Kim Han. Posisi Napdao di sini, ia masih belum tahu nama tetangganya itu siapa. Dari balik pagar, Kim Han bilang kalau dirinya baru saja membeli alat panggang yang Napdao jual dan mau minta ajarin cara memakainya. Terpaksa, Napdao jadi mempersilahkan tuan pelanggannya itu untuk masuk ke dalam rumah. Di saat Napdao sedang menjelaskan cara menggunakan alat panggangnya, mata Kim Han hanya fokus menatap Napdao. Yang mana sebenarnya ini hanya siasat Kim Han aja biar lebih kenal dengan cinta pertamanya itu. Ketika Napdao udah selesai ngejelasin, Kim Han panik nih. Ia harus berpikir bagaimana caranya supaya dirinya bisa menghabiskan waktu lama dengan Napdao. Akhirnya, setelah berpikir cukup lama, Kim Han mengeluarkan pisang yang ia siapkan di tasnya. Kim Han pun memaksa Napdao untuk membuktikan bahwa alat panggang itu berfungsi dengan baik. Pada momen ini, Kim Han bertanya soal Napdao yang lagi dihujat netizen. Lalu Napdao jadi mikir, jangan-jangan Kim Han juga salah satu netizen yang menghujat dirinya. Lihat Napdao yang lagi emosi, Kim Han langsung panik dan menyelamatkan diri. Aktivitas itu membuat Napdao dan Kim Han jadi lebih saling mengenal dan dekat. Lalu mereka berdua saling memberikan pendapat dan solusi soal pekerjaan mereka masing-masing. Kesempatan ini digunakan Kim Han untuk meminta Napdao ngejelasin tentang siklus menstruasi wanita. Sedangkan Napdao meminta Kim Han untuk memberikannya masukan bagaimana dengan acara jualan yang Napdao bawakan. Kim Han pun memberikan sebuah solusi yang membuat Napdao jadi mengakui pendapat bagus Kim Han, bahwa ternyata acara jualan yang Napdao bawakan itu tidak ada bedanya dengan acara TV lain. Setelah itu, Kim Han diusir sama Napdao, karena sebagai orang yang baru saja kenal, Kim Han udah kelamaan di rumahnya. Di saat Kim Han akan pamit, Kim Han memperkenalkan dirinya kepada Napdao, kalau nama dirinya adalah Kim. Napdao tersenyum dan melihat Kim Han yang kocak. Ia mengatakan, "Oke." "Kim, tetangga," kata Napdao. Kemudian Kim Han ngasih Napdao pisang yang mereka bakar tadi sebagai tanda pertemanan. Berkat penjelasan dari Napdao, proyek kerjaan Kim Han bisa berhasil dan menarik perhatian banyak orang. Begitupun juga dengan Napdao yang mendengarkan masukan dari Kim Han kemarin. Napdao langsung mengajukan sebuah ide kepada si bos. Akan tetapi si bos memberikan konsekuensi kepada Napdao. Jika proyek Napdao tidak berhasil, maka Napdao akan dipecat. Napdao menerima kesepakatan itu. Napdao pun gercep langsung memikirkan konsep baru untuk menjual produk-produk barang dagangannya. Napdao minta Tenkun untuk nemenin survei lokasi. Akan tetapi kesempatan pergi berdua ini dimanfaatin sama Tenkun untuk PDKT dengan Napdao. Keesokan harinya pas lagi meeting, Napdao kedatangan tamu, yakni partner kerjanya yang baru.
Namun reaksi Napdao sungguhlah kaget dan heran melihat tetangganya berdiri di hadapannya. Setelah meeting berakhir, Napdao nyamperin Kim Han. Kim Han pun berkata kepada Napdao bahwa sekarang panggilan Kim Han bukan Kim tetangga lagi, melainkan rekan Kim. Mendengar lawakan Kim Han, Napdao pun tersenyum lucu. Napdao setuju, ia langsung mengajak Kim Han untuk berjabat tangan dengannya. Sementara Ten Kun langsung dibuat cemburu melihat kedekatan Napdao dengan orang yang baru Napdao kenal. Pagi itu, Napdao sedang latihan mempresentasikan produk jualannya dengan cara yang baru. Napdao juga tak lupa update di Instagram. Di sisi lain, Kim Han lagi berbahagia karena dari hari ke hari ia seperti semakin dekat dengan Napdao. Apapun yang Napdao posting, Kim Han tak pernah ketinggalan. Ia pun ngasih respon sambil senyum-senyum sendiri. Lalu Kim Han yang dari tadi telah memantau Napdao yang lagi jogging pun menyapanya. Kim Han bilang, "Hei rekan Napdao, kamu sudah berolahraga dari 1 jam yang lalu. Nih aku kasih minuman peningkat energi." Melihat kebaikan tetangganya itu membuat Napdao jadi curiga. Jangan-jangan Kim Han ada maunya nih bersikap baik. Kim Han pun akhirnya mengatakan kalau Kim Han ingin ikut Napdao kerja hari ini. Saat itu Napdao lagi janjian sama Ten Kun dan yang lainnya. Namun Ten Kun langsung menunjukkan wajah sinisnya saat ia melihat Napdao datang bersama dengan Kim Han. Ketika Napdao sedang memulai diskusinya, ia memberikan saran cara pemasaran produk yang baru. Sementara Kim Han tak henti-henti menatap Napdao dengan terpesona. Lucunya, ketika Ten Kun lagi memberikan sebuah ide yang disampaikan oleh Ten Kun itu justru membuat Kim Han tak tahan ingin tertawa. Setelah itu, Napdao menjelaskan dengan detail ide dan strategi penjualannya. Mendengar ide Napdao yang sangat bagus sebagai seniman yang kreatif, Kim Han pun langsung setuju dan memuji ide brilian Napdao. Dengan gestur menggodanya Napdao, ia tersenyum manis ke arah Kim Han. Kemudian mereka pun jadi saling meledek dengan akrabnya. Mata Ten Kun terlihat jelas kalau ia sedang cemburu. Ten Kun akhirnya bertanya, "Kalian sebelumnya udah saling kenal ya? Kok kayaknya udah deket banget?" Kim Han jawab, "Enggak kok, baru aja temenan. Kita tetanggaan, terus sekarang jadi rekan kerja deh." Sambil bergaya menggoda ke Napdao. Sementara Napdao tersenyum sambil balik gangguin Kim Han. Hal itu membuat Ten Kun jadi semakin bete dan ingin segera menyudahi pertemuannya. Malam harinya, adik Napdao pulang ke rumah. Dan kedatangan adiknya itu malah membuat Napdao jadi kecewa. Napdao yang lagi sedih ingin mencari udara segar di luar dengan mata yang sedang menahan tangis. Pas banget ada Kim Han di luar yang lagi memisahkan bocil berantem. Setelah itu, Kim Han langsung nyamperin Napdao. Pada momen ini, Napdao pun langsung curhat ke Kim Han sambil menangis. Kim Han pun segera menenangkan Napdao dan menghapus air mata Napdao dengan kemejanya, sambil mengatakan bahwa, "Mulai sekarang, jika kamu ada masalah, ceritakanlah saja kepadaku. Aku tidak ingin melihat kamu menangis lagi. Dan malam ini, aku akan berdiri di sini tepat di sebelahmu, sampai rasa penatmu hilang." Setelah itu, Napdao langsung melampiaskan kesedihannya dan mengeluarkan rasa sedihnya yang terpendam. Keesokan harinya, Napdao lagi mau siap-siap syuting. Taunya ada Kim Han di sana yang seakan menjadi mood booster buat Napdao. Ketika itu, Tuan Min Jun, bos Napdao, sedang merapikan rambut Napdao. Kim Han yang melihat gelagat Tuan Min Jun sangat mengerti niat busuknya, hingga membuat Kim Han tak sengaja menumpahkan kopi yang ada di tangannya. Hal itu membuat baju Kim Han jadi kotor dan ia harus membersihkannya di toilet. Setelah Kim Han membersihkan bajunya, ia mau buang air dulu nih. Tetapi Kim Han malah mendengar percakapan telepon Tuan Min Jun. Yang mana Tuan Min Jun sedang membicarakan soal Napdao. Percakapan itu membuat Kim Han jadi curiga dengan bosnya Napdao. Ketika Napdao sudah beres syuting, ia berpamitan dengan rekan-rekan kerjanya dan akan pulang bersama dengan Kim Han. Hal tersebut tentu saja membuat Ten Kun jadi iri dan patah hati. Selama di dalam mobil, Kim Han yang mencemaskan Napdao mencoba mengajak ngobrol dengan ngomongin Tuan Min Jun. Anyway, di sini Kim Han baru tahu nama bosnya Napdao itu adalah Tuan Min Jun. Kemudian, setelah Kim Han turun dari mobil dan berpisah dari Napdao, Kim Han langsung buru-buru browsing tentang Tuan Min Jun.
Keesokan harinya Tuan Minjun bilang ke Tenkun bahwa sepertinya Tenkun sangat melindungi Napdao. Tuan Minjun pun jadi berpikir, jangan-jangan Tenkun suka sama Napdao. Ketika itu tak sengaja Napdao lagi lewat dan mendengar perbincangan mereka. Setelah itu Tenkun bertemu dengan Napdao dan Napdao langsung memastikan apa yang baru saja Tenkun dan Tuan Minjun bicarakan. Namun Tenkun yang tidak ingin membuat Napdao jadi tidak nyaman pun memilih untuk mengelesnya. Akhirnya Tenkun jadi galau dan tidak yakin mau ngungkapin perasaannya ke Napdao. Malam itu Kim Han melihat Napdao yang sedang jalan-jalan sendiri di mall. Dengan lucunya Kim Han langsung buru-buru pindah tempat duduk biar seolah-olah tak sengaja berpapasan dengan Napdao. Akhirnya Kim Han dan Napdao jadi jalan-jalan berdua deh. Dengan penuh rasa bahagia dan saling mengambil gambar. Kemudian Kim Han ngajak Napdao pergi ke sebuah ruangan dengan view indah. Kim Han menghitung bintang sambil bercerita. Dan ia melihat Napdao yang ketiduran dengan manisnya. Keesokan harinya saat akan mulai syuting, dengan tiba-tiba Tuan Minjun memperkenalkan kepada Napdao presenter baru Tuan Minjun. Yang mana cewek itu digosipkan akan menggantikan posisi Napdao. Hal ini tentu saja membuat Napdao jadi galau dan sedih, karena Napdao terancam kehilangan pekerjaan. Kisah pun kembali ke masa lalu. Ketika itu Kim Han bertemu dengan seorang pria di ruangan lukisan. Pria itu hendak merusak dan membakar lukisan Napdao. Kim Han pun segera menghalangi dan berusaha menyelamatkan lukisan Napdao. Namun sayangnya lukisan itu udah terlanjur rusak dan terbakar. Tiba-tiba Napdao datang. Napdao pun langsung menuduh Baby Banks yang melakukannya. Sampai-sampai membuat Kim Han tidak sempat menjelaskannya pada Napdao. Keesokan harinya, Napdao pergi tanpa kabar. Sedangkan Baby Banks berusaha memperbaiki lukisan Napdao. Dan membuat semua anak-anak di kampus pada heran karena kerusakan itu bukanlah ulah Kim Han. Kemudian cerita kembali di waktu sekarang. Malam itu Kim Han sedang berkunjung ke rumah Napdao buat ngomongin soal kerjaan. Namun Kim Han tak sengaja menumpahkan air, yang mana membuat rambut Kim Han jadi basah. Ketika Kim Han berdiri dan menatap Napdao, Napdao merasa seperti ia mengenali Kim Han. Napdao pun memastikannya dengan merapikan poni Kim Han. Namun sayangnya, tiba-tiba Tenkun datang merusak suasana. Mereka bertiga pun berdiskusi buat ngomongin kerjaan besok. Keesokan paginya, Napdao terlihat sedang mempromosikan produk jualannya dengan cara yang baru. Strategi ini berhasil dan membuat banyak orang tertarik. Sementara Kim Han dan Tenkun mengawasi Napdao dari jauh. Mereka berdua saling menatap perebutan Napdao. Hari itu, Napdao lagi pulang kampung untuk menyelesaikan masalah keluarganya yang sedang dilanda sulit ekonomi. Napdao merasa sangat lelah dengan banyaknya masalah hidup yang ia miliki. Hingga akhirnya Napdao bersender di badan Kim Han. Napdao meminta izin senderan sebentar soalnya Napdao ingin melepas lelah. Hal itu jelas membuat Kim Han bahagia karena dirinya bisa diandalkan oleh Napdao. Setelah itu, Napdao balik ke dalam rumah buat ngambilin Kim Han oleh-oleh. Kim Han semakin bahagia karena ternyata Napdao ingat dengan dirinya. Kim Han pun memuji makanan oleh-oleh enak dari Napdao dan lanjut menikmatinya di rumah. Tak lama, Napdao dikejutkan dengan suara bel rumahnya yang berbunyi. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Napdao pun mendapatkan sebuah paket yang mana isinya adalah pisang bakar dari Kim Han. Napdao jadi senyum-senyum sendiri melihat kelakuan Kim Han. Cerita kembali ke masa lalu. Ketika itu, pas Napdao baru aja naik bis, Kim Han berusaha mengejarnya untuk memberikan lukisan bergambar Napdao sebagai kenangan terakhir. Tetapi sayangnya, mereka berpisah dan belum sempat mengucapkan kalimat perpisahan. Napdao pergi ke ibu kota untuk mencari kerja. Ia melamar di perusahaan Tuan Minjun dengan CV yang masih apa adanya. Kemudian, cerita kembali di waktu sekarang. Malam itu, Napdao sedang menikmati makanan dari Kim Han. Namun, tiba-tiba ia melihat grafik penjualan produk yang menurun. Hal ini membuat Napdao jadi teringat taruhannya dengan Tuan Minjun. Keesokan paginya di kantor, Napdao memulai syuting untuk menjual produk mangkok kaca anti pecah. Namun sayangnya, Napdao tak sengaja menjatuhkan mangkok itu, dan ternyata mangkok itu malah pecah.
Hal ini membuat Napdao panik tidak karuan, tetapi ia harus menyelesaikan siarannya dan mengembalikan kepercayaan pelanggan. Seusai syuting, Napdao terlihat ingin menangis. Ia sungguh frustasi dengan nasibnya. Tiba-tiba ada chat masuk dari Long Nuat yang mengatakan bahwa ia baru saja membeli produk itu, dan mangkok kaca tersebut tidak pecah. Long Nuat pun bilang kepada Napdao, jangan-jangan mangkok kaca yang dipakai buat syuting itu telah ditukar. Mendengar info dari Long Nuat, hati Napdao sedikit tenang. Malam harinya di ruangan pameran, tiba-tiba Ten Kun mendatangi Kim Han. Ten Kun penasaran kenapa bisa Napdao dekat dengan Kim Han. Ten Kun terus-menerus menghujani Kim Han dengan banyak pertanyaan. Karena menurut Ten Kun, Napdao itu cuma dekat sama Ten Kun selama 5 tahun ini, tidak ada orang lain. Sementara Kim Han tidak menjawab pertanyaan Ten Kun. Ia pun hanya tersenyum. Lucunya, Kim Han dan Ten Kun berebut patung Napdao, dan saling rebutan itu disaksikan heran oleh Napdao. Tujuan kedatangan Napdao ke sini adalah untuk nebeng anterin ke rumah. Dengan gerak cepat, Ten Kun langsung mengambil kesempatan itu dan menggandeng tangan Napdao. Napdao pun dadah ke Kim Han sebagai tanda berpisah. Kim Han sendiri mengerti dan tersenyum melihat kelakuan Napdao. Keesokan harinya, Napdao langsung berdiskusi dengan Ten Kun dan krunya. Napdao mengatakan kalau ia curiga jangan-jangan mangkok kaca kemarin ditukar. Sesampainya di rumah, Napdao telepon-teleponan dengan ibunya. Akan tetapi ibu Napdao terus mengeluh soal adik Napdao yang butuh biaya, dan juga di telepon itu ibunya menegaskan bahwa Napdao adalah pencari nafkah keluarga. Masalah ini sungguh membuat Napdao kembali sedih. Ia menenangkan diri di luar. Lucunya, Kim Han lagi-lagi muncul di depan Napdao saat Napdao lagi butuh teman. Kim Han pun menemani Napdao berjalan-jalan keluar untuk menyegarkan pikiran. Terus, Kim Han mengajak Napdao untuk minum. Di sini, Kim Han ingin Napdao melupakan masalahnya dan melakukan hal yang Napdao mau. Kim Han menemani Napdao mabuk, bermain game, menemani Napdao bernyanyi untuk melampiaskan segala pikirannya. Namun, ketika Kim Han sedang mengambil gambar Napdao, tiba-tiba Napdao terduduk dan langsung menangis. Ia tiba-tiba teringat dengan masalah hidupnya yang berat. Kim Han langsung memeluk Napdao dan menenangkannya. Ketika Napdao sudah sedikit tenang, Kim Han memakaikan jaket kepada Napdao. Nah, di sini Napdao cerita kalau ia tidak lulus sekolah gara-gara waktu itu lukisannya hancur. Ingatan ini membuat Napdao jadi kembali sedih meratapi nasibnya dan pergi. Sementara Kim Han turut ikut sedih karena dulu ia tidak berhasil menyelamatkan lukisan ujian Napdao. Ketika itu, pas Napdao lagi berlari, Kim Han langsung mengejar Napdao sambil berteriak memanggilnya senior Nap. Di saat itu, Kim Han ingin sekali berkata jujur bahwa ia adalah si Baby Banks. Akan tetapi, sayangnya adik Napdao tiba-tiba memutus perbincangan tersebut. Sesampainya Kim Han di kamarnya, ia terus gelisah memikirkan Napdao. Kim Han pun mengirimkan pesan DM kepada Napdao lewat akun IG Long Nuat. Keesokan harinya, Napdao negosiasi ke Tuan Min Jun supaya ia tidak dipecat. Akhirnya Tuan Min Jun setuju, asalkan dengan satu syarat, bahwa Napdao harus melakukan apapun perintah Tuan Min Jun. Napdao pun diundang Tuan Min Jun untuk ketemuan di suatu resto mewah, dengan pakaian seksi. Di sini perasaan Napdao sudah tidak enak, ia pun nelpon Ten Kun tetapi tidak diangkat. Akhirnya Napdao membuat instastory buat berjaga-jaga. Kebetulan, instastory itu dilihat oleh Kim Han yang sedang meeting dengan teman-temannya. Kim Han yang curiga dengan bosnya Napdao langsung buru-buru pamit dan pergi ke lokasi di mana Napdao berada. Ternyata dalam pertemuan itu, Tuan Min Jun sengaja ngasih Napdao obat tidur dan membuat Napdao kepalanya pusing. Di momen inilah Tuan Min Jun mulai melakukan aksinya melecehkan Napdao. Untungnya pas Tuan Min Jun lagi bawa Napdao, Kim Han segera datang dan langsung memukul Tuan Min Jun. Kim Han pun akhirnya berhasil menyelamatkan Napdao. Kim Han membawa Napdao ke rumah dan menidurkannya di sofa. Di momen ini Kim Han berkata kepada Napdao yang masih tak sadarkan diri, bahwa sesungguhnya Kim Han sudah lama menunggu Napdao. Hingga akhirnya Kim Han ditakdirkan bertemu dengan Napdao lagi. Lalu Kim Han mengelus rambut Napdao dan menciumnya. Pas Kim Han sedang mengelus-ngelus jidatnya Napdao, tiba-tiba Napdao terbangun dan langsung menggenggam tangan Kim Han.
Disinilah Napdao langsung mengecek gelang yang Kim Han pakai dan langsung memanggil Kim Han Baby Banks. Cerita pun kembali ke masa lalu. Waktu itu Kim Han melihat Napdao yang sudah bekerja sebagai influencer. Dan saat itu Kim Han menyangka bahwa pasti Napdao tidak akan mengingat dirinya. Kemudian kisah kembali di waktu sekarang. Malam itu Kim Han ingin memulai pembicaraan dengan rasa gugup. Nap mengerti posisi Kim Han. Akhirnya di sini Napdao mengatakan bahwa ternyata beberapa hari yang lalu ia sudah tahu bahwa Kim Han itu adalah Baby Banks. Napdao tahu setelah teman Napdao menemukan foto masa lalu Kim Han di ruangan workshop Kim Han. Terus akhirnya Kim Han jujur bahwa ia merasa bersalah karena dulu membuat Napdao jadi tidak lulus sekolah akibat lukisannya rusak. Napdao sendiri langsung menjelaskan bahwa ia sebenarnya mengetahui kalau yang ngerusakin lukisan Napdao itu bukanlah Kim Han, melainkan orang lain. Hanya saja karena Napdao harus cari duit, makanya terpaksa Napdao keluar sekolah. Di sini hati Kim Han langsung merasa lega. Kim Han pun langsung memeluk Napdao. Setelah itu dengan lucunya Napdao mengajak-ajak poni Kim Han sambil mengatakan kalau Kim Han sekarang sudah dewasa. Saat di kamar, Napdao senyum-senyum malu sendiri. Ia teringat kejadian tadi saat Kim Han mencium dirinya. Ternyata tadi posisi Napdao sudah sadar. Keesokan paginya Tenkun terkejut, posisi Napdao sudah digantikan oleh orang lain. Begitupun juga dengan Kim Han. Saat ia datang ke workshopnya, bukan Napdao yang ada di sana, melainkan wanita lain. Kim Han pun langsung pergi ke rumah Napdao untuk mencari Napdao, tetapi ia malah bertemu dengan adik Napdao. Adik Napdao mengatakan kalau Napdao sudah pergi pulang kampung ke Chiang Mai. Kim Han pun berencana untuk menyusul Napdao. Setibanya Napdao di rumah, ia langsung memeluk ibunya. Ibunya Napdao tidak tahu kalau Napdao sebenarnya sudah dipecat. Ibu Napdao menyangka kalau Napdao sedang cuti. Hari itu Napdao sedang bernostalgia pergi ke sekolahnya. Tiba-tiba ia melihat ada Kim Han di sana. Napdao pun langsung tersenyum ke arah Kim Han. Begitupun juga dengan Kim Han yang langsung menegur Napdao. Ketika itu, di masa kuliah, Kim Han terpilih menjadi ketua jurusan. Kim Han terpilih untuk menggantikan Napdao. Kisah pun kembali di masa sekarang. Saat itu, Napdao tersenyum melihat Kim Han yang sengaja menunggu dirinya. Kim Han dan Napdao lanjut jalan-jalan berdua menelusuri tempat kenangan saat mereka berkuliah dulu dan bernostalgia bersama. Setelah itu, Kim Han mengajak Napdao jalan-jalan naik motor mengelilingi indahnya kota Chiang Mai. Kini, hubungan Kim Han dan Napdao semakin dekat. Bahkan, Napdao tak segan-segan buat curhat apapun kepada Kim Han tentang segala hal, terutama masalah di kantor dan keluarganya. Kemudian, Napdao dan Kim Han bertemu dengan teman-teman main mereka. Di sini, Napdao mabuk berat, sampai-sampai membuat Kim Han sibuk menjaga Napdao. Berkali-kali Kim Han mengingatkan Napdao untuk jangan terlalu mabuk. Sampai akhirnya Kim Han terpaksa menggendong Napdao pulang. Sesampainya di rumah Napdao, keadaan Napdao masih setengah sadar. Ia pun terus-menerus menggoda Kim Han dengan memanggilnya si Baby Banks, sambil mengatakan bahwa kini Baby Banks telah tumbuh dewasa dan menjadi pria yang manis. Pada momen ini, Napdao ingin membalas ciuman Kim Han waktu itu. Akan tetapi, sayangnya Napdao malah muntah di pelukan Kim Han akibat kebanyakan minum. Napdao merasa sangat bersyukur dengan kehadiran Kim Han. Ia pun lanjut memeluk Kim Han dengan erat. Keesokan harinya, Kim Han dan Napdao jalan-jalan ke mall. Tetapi mereka berdua malah bertemu dengan Tenkun. Dan akhirnya lanjut ngobrol di rumah Napdao. Tujuan kedatangan Tenkun adalah untuk memberitahu Napdao sebuah kabar bahwa Napdao sudah diperbolehkan masuk kerja lagi sama Tuan Minjun. Sedangkan Kim Han sendiri merasa tidak setuju karena ia tidak mau kalau Napdao sampai diapa-apain lagi sama Tuan Minjun. Namun Napdao berhasil membujuk dan meyakinkan Kim Han kalau dirinya kali ini akan aman. Keesokan harinya Napdao telah kembali bekerja seperti biasa.
Sore harinya, Kim Han menunggu Napdao di depan rumahnya sambil mengenang momen saat dimana ia pertama kali bertemu Napdao setelah 7 tahun lamanya. Hari itu, Kim Han menemani Napdao berjalan-jalan menghirup udara segar. Pada momen ini, Napdao udah mulai sering curhat kepada Kim Han. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mempercayai Kim Han. Sedangkan Kim Han yang sangat sayang dengan Napdao langsung menggenggam tangan Napdao. Hingga suatu hari, namun sahabat Napdao merasa dibohongi sama pacarnya. Karena ia berpikir lukisan itu adalah karya pacarnya. Taunya lukisan itu adalah karyanya Kim Han. Soalnya Namon udah jatuh cinta banget sama pelukis itu. Akhirnya Namon curhat kepada Napdao sambil nangis-nangis. Napdao yang tidak mau membiarkan sahabatnya terluka dan sedih pun langsung melabrak Kim Han yang sedang meeting di mall. Napdao langsung mengajak Kim Han berbicara empat mata. Napdao marah karena Kim Han mencantumkan nama di lukisan karya Kim Han pakai nama palsu. Napdao yang kecewa dengan Kim Han langsung ngomel-ngomel. Sementara Kim Han sendiri juga merasa sangat sedih, karena ini semua hanya sebuah kesalahpahaman. Tetapi Kim Han tidak bisa berbuat apa-apa, karena emosi Napdao saat itu sedang tidak terkendali dan pikirannya lagi panas. Bahkan malam harinya ketika Kim Han datang ke rumah Napdao, Napdao hanya membuang muka dan menghindar. Hingga suatu hari teman Kim Han sekaligus pacar Namon memberikan klarifikasi kepada Napdao dan juga meminta maaf atas semua kesalahpahaman ini. Jadi teman Kim Han suka sama teman Napdao, tetapi teman Napdao ngefans banget sama lukisan Kim Han. Ya udah deh teman Kim Han jadi membohongi Namon kalau lukisan itu adalah hasil karyanya. Mendengar penjelasan tersebut, Napdao jadi merasa bersalah kepada Kim Han karena udah terlanjur marah-marah. Hari itu, Napdao langsung pergi ke rumah ibunya Kim Han. Namun di saat Kim Han sedang menenangkan pikiran ibunya, Kim Han dikejutkan dengan kedatangan Napdao. Setelah itu, Napdao ngobrol dengan ibunya Kim Han dengan sangat akrab. Napdao juga mengajak jalan-jalan ibu Kim Han ke mall dan membelikannya perhiasan. Nah, pas lagi makan bersama ini, Napdao menawarkan diri kepada Ibu Kim Han kalau ia berjanji akan memasak makanan lezat untuk Ibu Kim Han. Napdao juga menawarkan bahwa jika Ibu Kim Han ingin jalan-jalan, Napdao siap mengantar dan menemani Ibu Kim Han. Mendengar kata-kata itu dari Napdao, Kim Han sangatlah bahagia karena tiba-tiba Napdao membuka dirinya untuk keluarga Kim Han. Malamnya, Napdao dan Kim Han saling berbicara di teras rumah. Kim Han mengira bahwa Napdao sudah tidak ingin bicara lagi dengan Kim Han. Napdao pun tersenyum dan menjelaskan semuanya, bahwa ternyata ia dan sahabatnya itu cuma salah paham. Akhirnya Kim Han yang sudah merasa senang pun langsung bersikap manja kepada Napdao, sambil mengganggu Napdao dengan mengelus-ngelus kepalanya ke kepala Napdao dengan sangat romantis. Keesokan harinya Napdao kembali bekerja. Namun tak disangka ia malah diculik oleh anak buahnya Tuan Minjun. Ternyata alasan Napdao diculik karena Tuan Minjun ingin mengancam Napdao dan meminta Napdao untuk bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Dan Tuan Minjun memberikan Napdao waktu 2 minggu membereskan masalah ini. Keesokan malamnya Napdao mendatangi undangan makan malam di rumah Kim Han. Napdao sungguhlah kaget karena ia tidak menyangka Kim Han dan ibunya akan memakai baju formal. Hal ini membuat Napdao jadi tidak enak dan merasa sungkan. Setelah makan malam, Kim Han mengajak Napdao ke ruangan lukisannya. Kim Han mengerti kalau Napdao sedang banyak pikiran. Mereka berdua melukis bersama dengan hati yang bahagia. Di momen yang romantis ini, Kim Han dan Napdao saling berciuman. Setelah itu, Kim Han mengantar Napdao pulang dan mengucapkan selamat malam dengan sangat mesra. Malam ini adalah malam yang sangat indah bagi mereka berdua. Kim Han dan Napdao sampai senyum-senyum sendiri mengingat kejadian hari ini. Ketika itu, Napdao sedang berkunjung dan menemani Ibu Kim Han. Namun tiba-tiba datanglah seorang wanita. Napdao yang melihat tangan wanita itu dipenuhi oleh luka memar berniat untuk segera mengobatinya. Namun saat diobati, wanita itu berkata kepada Napdao bahwa ia adalah mantan pacarnya Kim Han. Otomatis sikap Napdao pun langsung berubah dan segera jaga jarak dengan wanita itu. Wanita itu juga curhat kalau ia pengen banget balikan sama Kim Han. Wajah Napdao langsung terlihat sedih.
Ditambah lagi saat Kim Han pulang, wanita itu langsung gercep memeluk Kim Han. Hal ini membuat Kim Han jadi merasa tidak enak dengan Napdao. Malam itu, ketika mantan Kim Han memeluk Kim Han segera menyuruhnya pulang dan memanggilkan taksi. Setelah mantan Kim Han pergi, Napdao mau pesen taksi online buat balik. Tetapi Kim Han tahu kalau pikiran Napdao pasti lagi salah sangka. Akhirnya Kim Han mengajak Napdao buat makan mie ayam di luar. Kemudian di sini Kim Han menjelaskan bahwa mantannya itu sudah menipu Kim Han. Pacarannya sih sama Kim Han, tetapi hamilnya sama orang lain. Napdao yang tidak ingin terlihat cemburu berusaha cuek dan bersikap tegar. Lalu Napdao mengatakan kalau dirinya ingin menolong Mina, mantan pacar Kim Han. Napdao bahkan juga menyuruh Kim Han untuk membantu Mina. Sementara Kim Han yang mengerti banget kalau hati Napdao tuh emang super baik, meminta Napdao untuk jangan memikirkan orang lain. Kim Han pun memberikan Napdao gelang bunga suci sebagai sebuah janji bahwa Kim Han dan Napdao akan terus bersama. Mereka berdua pun makan malam mie ayam dengan sangat romantis. Keesokan harinya Kim Han mendatangi rumah Mina. Taunya Kim Han bertemu dengan seorang pria yang udah ngehamilin Mina. Terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Setelah itu Kim Han mengantarkan Mina ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang telah Mina alami, yaitu pelecehan dan kekerasan. Tetapi karena informasinya tidak jelas dan lebih ke masalah pribadi, akhirnya mereka tidak jadi ngelaporin pria itu ke polisi. Mina yang sekarang tidak memiliki siapa-siapa memasang wajah melas ke Kim Han. Akhirnya Kim Han mengizinkan Mina untuk tinggal sementara waktu di rumah Kim Han, sampai masalah ini beres. Setelah itu Kim Han ditelepon sama Namon untuk membantu menyelidiki masalah Napdao di kantor. Selama semalaman, Kim Han mengikuti rekan kerja Napdao, dan orang itu sudah Kim Han pasang alat perekam. Kemudian Kim Han menyusup masuk ke dalam kantor Napdao untuk melihat CCTV dan buku laporan keuangan. Kim Han pun menemukan bukti-bukti bahwa ternyata selama ini Napdao dijebak oleh si MC baru. Tetapi Kim Han bingung bagaimana caranya ia menyampaikan ini kepada Napdao. Akhirnya Kim Han memakai Instagram Long Nuat dan memberikan bukti-bukti itu kepada Napdao. Kini masalah Napdao sudah beres. Napdao sangat bahagia karena ia memiliki pahlawan misterius dalam hidupnya yang selalu membantu Napdao di saat susah dan sulit. Bahkan Napdao memuja-muja akun Instagram Long Nuat sebagai malaikat pelindung. Napdao juga langsung menyerang balik Tuan Minjun yang udah seenaknya main tuduh orang tanpa bukti. Tuan Minjun sendiri sedang kesal karena telah dibohongi oleh si MC baru. Malam harinya, Napdao tidak sengaja bertemu dengan si MC baru. Napdao yang kesal langsung memarahi cewek itu karena dirinya sudah dijebak. Nah, karena cewek itu tidak terima rencananya hancur, ia pun balas dendam dengan memakai cara licik untuk menjatuhkan Napdao. Cewek itu sampai rela sengaja melukai kepalanya, seolah-olah luka itu adalah perbuatan Napdao. Ia pun menyebarkan gosip palsu bahwa dirinya terluka akibat diserang Napdao. Saat Napdao tiba di rumah dan melihat postingan Instagram cewek itu, ia sungguhlah kesal difitnah. Napdao pun pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan diri. Ternyata kafe bukanlah tempat yang tepat. Bukannya merasa tenang, Napdao malah dilirik sinis oleh orang-orang di sana. Kemudian Napdao tak sengaja bertemu dengan Mina. Mina curhat kalau ia sangat mencintai Kim Han dan ingin Kim Han memberikan kesempatan kedua untuk Mina. Napdao yang mendengarnya langsung merasa sedih. Ketika itu Kim Han dan teman-temannya baru saja melihat postingan si cewek MC baru. Kim Han pun berencana menculik dan mengerjai cewek itu supaya ia membuat berita klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf kepada Napdao. Keesokan paginya Napdao mendatangi konferensi pers untuk membersihkan namanya. Begitupun juga dengan Tuan Minjun yang mengakui kesalahannya sudah asal tuduh orang. Tiba-tiba di saat itu semua orang dihebohkan dengan postingan cewek MC baru tentang permohonan maafnya kepada Napdao dan mengakui bahwa postingan foto kemarin adalah suatu kebohongan. Semua ini berkat Kim Han yang diam-diam menolong Napdao. Pengakuan cewek itu sungguh membuat Napdao terkejut. Akhirnya nama dan image Napdao sekarang sudah bersih kembali. Seusai acara jumpa pers, Kim Han langsung menjemput Napdao dengan motor di depan kantor. Kim Han dan Napdao ingin merayakan kebahagiaan atas masalah Napdao yang udah beres. Dan kembalinya citra baik Napdao. Mereka berdua melewati waktu bersama dengan penuh keromantisan dan rasa bahagia.
Kim Han dan Napdao berjalan bersama sambil bermain kembang api, saling berbagi kisah, dan membuat janji satu sama lain untuk saling percaya. Sepulang berkencan, Kim Han mengajak Napdao ke rumah. Namun, Kim Han malah melihat ibunya yang sedang panik akibat Mina menulis surat perpisahan selamat tinggal. Akhirnya, Napdao dan Kim Han segera pergi mencari Mina. Mina sendiri berniat untuk bunuh diri. Namun, ia berhasil diselamatkan. Akan tetapi bayi Mina tidak tertolong. Selama di rumah sakit, Mina hanya ingin ditemani oleh Kim Han saja. Ia bahkan seperti tidak menganggap kehadiran Napdao. Hingga suatu hari, Napdao melihat Mina yang sedang memohon-mohon kepada Kim Han untuk ngajak balikan dan meminta supaya Kim Han memberikan Mina kesempatan. Kim Han sendiri hanya berusaha mengasuh Mina dengan hati-hati untuk menjaga perasaan Mina biar Mina tidak terluka. Napdao juga tidak mau kalau Mina sampai ingin bunuh diri lagi. Akhirnya Napdao mengajak Kim Han untuk ketemuan. Dalam pertemuan ini, Napdao ingin menyudahi hubungannya dengan Kim Han. Napdao berpikir bahwa lebih baik Kim Han dan Napdao sebatas teman saja, layaknya seperti dulu. Akan tetapi Kim Han tidak mau, karena Kim Han sangat mencintai Napdao. Napdao sendiri juga tidak ingin melukai dirinya. Napdao mengatakan sambil menangis bahwa biar waktu saja yang menjawabnya. Apakah Napdao dan Kim Han ditakdirkan bersama ataukah tidak? Kim Han pun mengerti perasaan Napdao. Keesokan harinya, Napdao yang baru aja putus dari Kim Han ketemuan sama Ten Kun di sebuah restoran. Napdao curhat kepada Ten Kun tentang Long Nuat, yang mana Long Nuat ini selalu membantu Napdao apapun masalah yang sedang Napdao alami. Napdao ingin sekali bertemu dengan Long Nuat untuk mengucapkan terima kasih. Napdao juga menunjukkan Instagram Long Nuat kepada Ten Kun. Sementara Ten Kun sendiri langsung mengetahui bahwa Long Nuat ini pasti adalah Kim Han. Ten Kun pun langsung mendatangi Kim Han. Kim Han yang tidak ingin hidupnya diintervensi menegaskan bahwa ini adalah urusan Kim Han. Di sisi lain, Napdao sedang merindukan Kim Han. Ia terus-menerus teringat momen saat Kim Han memberikan Napdao gelang bunga cantik, yang sangat berarti bagi Napdao. Keesokan harinya, Napdao main ke apartemen Ten Kun. Pada momen ini, Ten Kun cerita kalau ia punya cita-cita, bahwa Ten Kun ingin sekali menikah. Di saat yang bersamaan, Napdao sedang melihat foto kedua orang tua Ten Kun, dan Napdao menemukan foto dirinya di balik figura itu. Di sini Napdao mengerti pembicaraan Ten Kun dengan siapa Ten Kun ingin menikah. Setelah itu Napdao curhat ke Namon bahwa akhir-akhir ini dada Napdao terasa sakit. Namon langsung bisa menebak bahwa Napdao pasti sedang mengorbankan perasaannya untuk orang lain. Dan pastinya ada orang ketiga di antara Napdao dan Kim Han. Napdao sendiri sungguh sedang merasa sedih karena hubungannya belum aja dimulai, tetapi malah sudah berakhir. Akhirnya, Namon mengingatkan Napdao bahwa Napdao harus mengakui perasaan Napdao sendiri. Sementara itu, Mina baru saja pindah tinggal ke rumah Kim Han. Namun, Kim Han memilih untuk pergi dan tinggal di kantornya saja. Kim Han ingin sengaja fokus bekerja untuk melupakan kesedihannya. Suatu hari, Mina nyamperin Kim Han di tempat kerjanya. Di sini, Mina udah mulai merasa bahwa ia tidak akan bisa mendapatkan hati Kim Han kembali. Bahkan saat Mina bertanya, Kim Han hanya menjawab bahwa dirinya kesepian. Hingga akhirnya Mina bertanya soal bagaimana perasaan Kim Han terhadap Napdao. Kim Han hanya terdiam, lalu ia pun pergi. Tanpa disengaja, Mina melihat tulisan yang baru saja Kim Han tulis, yang mana tulisan itu mengartikan bahwa Kim Han mencintai Napdao. Ketika itu, Kim Han lagi visit ke rumah ibunya. Tiba-tiba Mina pamit dan bilang kepada Kim Han bahwa Mina ingin bertemu dengan Napdao. Sedangkan Napdao kaget, tiba-tiba Mina datang nyamperin dirinya untuk mengucapkan terima kasih, karena Napdao sudah baik kepada Mina. Mina juga mengatakan bahwa cinta itu memang tidak bisa dipaksakan. Setelah itu, Mina berpamitan dengan Napdao. Kim Han mendatangi rumah Napdao. Kim Han menjahili dan merayu Napdao yang sedang terlihat cemburu bahagia. Akhirnya, kini hubungan Kim Han dan Napdao sudah kembali baik. Mereka berdua bersama lagi. Namun, suatu hari, Napdao sangatlah penasaran. Sebenarnya siapa sih Long Nuat itu? Napdao pun cerita ke Namon tentang akun Instagram Long Nuat.
Namun menyarankan, ya udah Napdao ajakin aja Long Nuat buat ketemuan. Kemudian Napdao nge-DM Long Nuat dan ngajakin untuk ketemuan besok di kafe. Malam itu Tenkun lagi nyamperin Napdao. Di sini Napdao bilang kepada Tenkun kalau besok ia janjian sama Long Nuat buat ketemuan. Mendengar kabar itu, Tenkun langsung mendatangi Kim Han dan memukulnya. Tenkun marah karena ia berpikir kalau Kim Han ingin mempermainkan Napdao dengan mengajaknya ketemuan di kafe. Padahal Long Nuat itu adalah Kim Han, yakni orang yang paling dipercaya oleh Napdao. Kejadian ini membuat Kim Han jadi mengerti dan merenungi kesalahannya. Keesokan harinya, di hari pertemuan, Napdao sedang menunggu sosok Long Nuat. Namun Long Nuat malah mengucapkan kalimat perpisahan lewat DM dan menghapus akun Instagramnya. Hal ini tentu saja membuat Napdao sedikit terkejut dan heran. Sementara itu, Tenkun sedang mengawasi Napdao dari jauh. Tenkun penasaran apakah Kim Han akan benar-benar datang. Ternyata Kim Han tidak datang. Hal ini membuat Tenkun jadi berpikir, apa dia aja ya yang ngaku-ngaku jadi Long Nuat? Ketika itu, Tenkun langsung mendatangi Napdao. Otomatis Napdao kaget, ngapain Tenkun di sini? Tenkun langsung bertanya kepada Napdao, bagaimana kalau seandainya Tenkun adalah Long Nuat? Napdao kaget sekaligus kecewa, karena selama ini ia berpikir bahwa Long Nuat itu adalah Kim Han. Sampai-sampai Napdao membayangkan sosok itu adalah Kim Han. Setelah itu, Tenkun langsung bersikap mesra dan merayu Napdao supaya Napdao mau membuka hatinya untuk Tenkun. Di saat itu, sebenarnya Kim Han sendiri memang berniat untuk menemui Napdao. Akan tetapi, sayangnya, malam itu Kim Han malah melihat Tenkun yang udah mencuri start duluan. Hati Kim Han sungguh sangatlah menyesal dan sedih menyaksikan momen pahit di depan mata. Kim Han langsung menangis histeris di kamarnya. Ia tak menyangka wanita yang ia cintai dan tunggu-tunggu selama 7 tahun lamanya ternyata tidak mencintai dirinya. Teman-teman Kim Han langsung turun tangan menenangkan Kim Han dan menyuruhnya untuk bersabar. Malam harinya, Napdao ingin tahu dan penasaran. Ia pun bertanya lewat chat kemana Kim Han pergi hari ini. Namun Kim Han memutuskan untuk berbohong dan menjawab kalau dirinya seharian ada di kantor ngeberesin lukisan. Lalu Kim Han lanjut menangis sedih. Sedangkan Napdao sendiri terus-menerus ngegalauin Kim Han. Keesokan harinya, Tenkun mengajak Napdao buat kencan. Saat lagi kencan ini, Napdao ngetes Tenkun. Ia bertanya soal isi chat Long Nuat tempo hari kepada Tenkun. Namun, saat Napdao mendengar jawaban Tenkun, ia curiga dan heran karena jawaban chat itu dengan jawaban Tenkun berbeda. Tetapi Napdao tidak ambil pusing. Di momen Tenkun ingin mencium Napdao, Napdao langsung menghindar dengan memeluknya sambil mengatakan bahwa Napdao ingin diberikan waktu untuk berpikir dulu. Setelah itu, Napdao lanjut ketemuan sama Namon buat curhat kejadian kemarin dan hari ini. Napdao mengatakan kalau kemarin ia bertemu dengan Long Nuat, dan sebelum pertemuan, Long Nuat menghapus akun Instagramnya. Namun tidak percaya, Namon pun langsung ngecek akun Instagram Long Nuat. Dan ternyata benar, akun Instagramnya masih ada. Akhirnya Napdao sadar kalau Long Nuat itu cuma ngeblokir akun Napdao aja. Mereka berdua pun langsung menganalisa bahwa jangan-jangan Long Nuat itu adalah Kim Han. Napdao juga jadi flashback tentang kejadian yang membuktikan bahwa Kim Han itu memiliki akun Instagram. Hingga suatu hari Napdao tidak sengaja melihat Kim Han di dalam lift. Dengan sikap percaya diri, Napdao sengaja menghalangi pintu lift itu dan masuk ke dalam. Napdao ingin membuktikan bahwa Kim Han itu adalah benar Long Nuat. Saat itu, Napdao langsung menelpon Long Nuat lewat Instagram Namon. Otomatis, HP Kim Han langsung berbunyi. Akhirnya, Napdao menangkap bahasa Kim Han, yang ternyata Kim Han adalah benar Long Nuat. Saat Napdao lagi ngomel-ngomel dan marah kepada Kim Han, Tenkun ikut-ikutan membicarakan soal Long Nuat, yang membuat Napdao jadi mengetahui bahwa sebenarnya Tenkun telah berbohong dan mengaku-ngaku sebagai Long Nuat. Nah, karena Napdao merasa sudah dibohongi oleh dua pria, Napdao jadi kecewa berat. Ia pun pergi dari sana. Setibanya di rumah, Napdao langsung nge-packing bajunya buat balik ke kampung.
Sementara Kim Han dan Ten Kun yang merasa bersalah mendatangi rumah Napdao. Lalu Kim Han mendapatkan pesan dari Namon kalau Napdao memutuskan untuk balik ke Chiang Mai. Sementara Ten Kun memaksa Kim Han untuk memberitahu Ten Kun di mana Napdao sekarang berada. Karena Ten Kun sangat memaksa, akhirnya Kim Han memberitahu keberadaan Napdao. Keesokan harinya, saat Napdao sedang berkebun bersama dengan keluarganya, tiba-tiba Ten Kun datang. Ten Kun ingin meminta maaf kepada Napdao dan memperbaiki hubungan baiknya dengan Napdao. Sedangkan Napdao sendiri lagi merasa ilfil sama Ten Kun. Namun, Ten Kun akan tetap menunggu sampai Napdao menyadari siapa pria yang Napdao pilih. Di sisi lain, Kim Han dan teman-temannya lagi OTW pergi ke Chiang Mai karena lagi ada proyek pameran. Kim Han mengadakan pameran lukisan hasil karyanya. Sementara Napdao lagi curhat ke Namon. Napdao bilang kalau dirinya udah ilfil banget sama Ten Kun dan Kim Han. Akan tetapi Namon mengingatkan bahwa Napdao sendiri juga harus tahu diri, jangan egois, karena kita semua punya harapan tertentu terhadap orang lain. Jadi kalau Napdao ingin mencari seseorang yang sangat cocok dengan Napdao, pikirin dan lihat diri sendiri dulu. Emangnya Napdao pikir Napdao wanita pilihan yang sangat cocok untuk mereka? Napdao juga harus ingat bahwa orang-orang yang mencintai Napdao itu pastinya mengabaikan keburukan Napdao. Napdao pun akhirnya mengerti bahwa dirinya memang bukan cewek baik dan sempurna. Napdao pun pulang sambil galau. Di tengah perjalanan, Napdao berdoa karena hari ini adalah hari ulang tahun Napdao. Tiba-tiba Kim Han datang dan mengucapkan happy birthday. Napdao terkejut dan membuka matanya. Ia pun langsung memberikan wajah jutek kepada Kim Han. Kim Han meminta maaf kepada Napdao. Akan tetapi permintaan maaf itu ditolak. Napdao masih kesal karena Kim Han udah sering meminta maaf, tetapi masih aja berbuat salah. Akhirnya Kim Han menegaskan bahwa setiap kali Napdao dan Kim Han bertengkar, Kim Han juga terluka. Tidak hanya Napdao doang. Sedangkan Napdao yang merasa dirinya lagi nggak butuh orang lain pun bersikap angkuh sambil marah-marah ke Kim Han. Akhirnya Kim Han kembali menegaskan bahwa sekarang Kim Han sudah tidak berharap apa-apa lagi dari Napdao. Akan tetapi saat Kim Han berdiri di sini sekarang, momen ini adalah cita-cita Kim Han dari dulu, karena tanggal dan bulan ulang tahun Kim Han sama dengan Napdao. Kim Han pun mengatakan bahwa Napdao bebas dan boleh-boleh aja memanggil Kim Han sebagai pembohong. Tetapi satu hal yang Kim Han tidak pernah bohong, yaitu perasaan Kim Han terhadap Napdao, bahwa Kim Han mencintai Napdao selamanya. Kim Han lalu meminta izin kepada Napdao untuk mengantarkan pulang. Sedangkan Napdao yang masih jual mahal hanya diam dan pergi. Setibanya di rumah, Kim Han masih terus menemani Napdao hingga Napdao masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan Kim Han tidur di luar. Di tengah malam, tiba-tiba Singto, adik tiri Napdao, memberikan selimut kepada Kim Han. Lalu ia mengatakan kalau dirinya ingin mencari bunga langka untuk diberikan kepada Napdao sebagai kado ulang tahun. Kim Han yang masih setengah sadar kembali tidur. Keesokan paginya, Napdao dan keluarganya sibuk mencari Singto. Kim Han sendiri teringat soal kejadian semalam yang diucapkan oleh Singto. Akhirnya mereka semua mencari Singto di hutan. Semuanya hampir frustasi mencari Singto yang tidak ketemu. Mereka semua balik ke rumah mencemaskan dan menangisi Singto. Kecuali Kim Han yang masih berusaha keras mencari keberadaan Singto. Dan akhirnya ketemu. Kim Han menggendong Singto dan membawanya pulang. Mengetahui pengorbanan Singto, Napdao sungguhlah terharu. Singto sampai rela terjatuh dan hilang di hutan hanya demi memberikan kado spesial untuk kakaknya. Pada momen ini, Kim Han sudah tenang karena Napdao sudah kembali bahagia. Selain itu, Kim Han juga merasa sedih karena ternyata kehadiran Kim Han udah nggak dianggap sama Napdao. Kim Han yang tahu diri memutuskan untuk pergi dari kehidupan Napdao. Keesokan harinya, tibalah acara pameran lukisan Kim Han dibuka. Bagi pengunjung pameran yang ingin melihat artisnya bisa masuk ke ruangan VIP. Pagi itu tiba-tiba Singto memberikan Napdao gelang Kim Han yang terjatuh di hutan. Di momen ini tiba-tiba mood Napdao langsung berubah. Ia teringat kembali dengan momen-momen bahagianya bersama dengan Kim Han. Napdao pun segera berlari dengan penuh semangat untuk berjumpa dengan seseorang yang telah menunggunya.
Pagi itu ketika Napdao berlari terengah-engah, Tenkun telah berdiri menunggu Napdao. Tenkun ingin menanyakan soal keputusan Napdao. Akhirnya Napdao menolak pernyataan cinta Tenkun secara halus dengan mengatakan bahwa Tenkun adalah teman terbaik Napdao yang selalu ada di saat Napdao merasa susah dalam pekerjaan. Ketika Napdao sedang memuji-muji Tenkun, Tenkun udah tahu nih kalau dirinya bakal ditolak. Karena Tenkun tidak mau mendengar kalimat penolakan itu, ia pun langsung memeluk Napdao. Karena Tenkun tuh mikirnya gini, ia takut kalau nanti sudah terucap kalimat penolakan dari Napdao, Tenkun udah nggak bisa meluk Napdao lagi. Kemudian Napdao menegaskan bahwa Tenkun dan Napdao akan tetap menjadi teman baik. Napdao pun meminta Tenkun untuk bahagia dalam kehidupan dan pekerjaannya. Karena Napdao sendiri sudah resign dari perusahaannya Tuan Minjun. Saat Napdao akan meninggalkan Tenkun, Tenkun request pengen nganterin Napdao pulang. Siang harinya, Napdao pergi ke pameran lukisan Kim Han. Ternyata semua lukisan pameran Kim Han itu terinspirasi dari Napdao. Napdao pun baru menyadari dan terharu melihatnya. Ada lukisan saat Napdao sedang melakukan aksi demo, dan juga jejak bintang bertaburan di lantai. Bahkan Napdao sangatlah tersentuh hatinya saat melihat lukisan ketika Kim Han sedang berusaha keras menyelamatkan lukisan ujian Napdao. Kenangan-kenangan itu membuat Napdao jadi merindukan Kim Han. Kim Han juga memajang lukisan yang mereka berdua lukis bersama. Tak lama, Bapak Profesor datang dan nyamperin Napdao. Bapak Profesor itu mengatakan bahwa hasil karya lukisan Kim Han selalu konsisten dan hanya fokus terhadap satu hal saja. Napdao semakin terharu. Ditambah lagi, Kim Han juga membuat patung suatu momen di mana saat dirinya ia pertama kali jatuh cinta dengan Napdao. Napdao pun langsung flashback mengingat momen kenangan bahagia itu sambil senyum-senyum malu. Dan tibalah waktunya Napdao masuk ke ruangan VIP untuk bertemu dengan artisnya. Di sini, Napdao berakting persis seperti saat momen kenangan indah mereka dulu terjadi. Napdao menunduk dan Kim Han membuka matanya secara perlahan. Namun, tatapan Kim Han sangatlah dingin kepada Napdao. Karena Kim Han sendiri sudah tidak mengharapkan Napdao lagi. Dengan wajah cueknya, Kim Han bertanya, apa yang Napdao ingin katakan? Napdao yang merasa bersalah mencoba menghibur Kim Han. Ia balik bertanya, siapa yang ada di depan mataku sekarang? Baby Banks, Kelang Mesa, ataukah Long Nuat? Sementara Kim Han yang udah malas diajak bercanda, menjawabnya dengan serius, bahwa dirinya adalah Kim, tidak ada yang lain. Akhirnya Napdao yang sudah mulai merasa bahwa Kim Han itu beneran marah kepada dirinya, mencoba mengalah. Napdao lalu memohon kepada Kim Han, bahwa sekarang Napdao sedang merayu Kim Han buat ngajak baikan. Napdao lanjut mengatakan bahwa ia tahu Kim Han terluka dengan sikap Napdao kemarin. Akan tetapi kini Napdao sungguh benar-benar menyesalinya. Kim Han boleh membalas Napdao dengan cara yang Kim Han suka. Kim Han sendiri pun hanya terdiam. Kemudian Napdao memanggil Kim Han dan mengajaknya berpelukan. Akan tetapi Kim Han tidak mau. Akhirnya Napdao mendatangi Kim Han dan segera memeluknya dengan erat. Saat itu Kim Han sengaja bersikap cuek sebentar. Namun pada akhirnya ia luluh juga. Setelah itu Napdao dan Kim Han ketemuan sama teman-teman yang lainnya buat pesta. Pada momen ini, akhirnya Napdao menyatakan perasaannya kepada Kim Han di hadapan semuanya secara terang-terangan. Namun respon Kim Han masih cuek. Akhirnya Napdao mendatangi kursi Kim Han. Saat Kim Han berdiri, Napdao kembali memeluk Kim Han dengan erat. Di sini, Napdao sungguh benar-benar mengakui kesalahannya dan menyesal sudah melukai perasaan Kim Han. Napdao pun memohon supaya ia diberikan kesempatan kedua oleh Kim Han. Kim Han pun hanya terdiam sambil sedikit menjahili Napdao. Tetapi kemudian Kim Han langsung tersenyum kepada Napdao dan balas memeluknya dengan erat. Akhirnya Kim Han dan Napdao telah resmi jadian. Setelah itu Kim Han pulang ke rumah Napdao. Tahunya Napdao sudah menyiapkan kejutan untuk Kim Han, yakni sebuah kue ulang tahun. Setelah Kim Han meniup lilin, Napdao mencium Kim Han. Akan tetapi setelah itu tiba-tiba Napdao menarik badannya, karena Napdao takut kalau Kim Han lagi tidak sadar, dan ciuman dari Napdao gak bakal diingat oleh Kim Han. Karena kondisi Kim Han yang lagi mabuk.
Namun Kim Han sendiri menegaskan bahwa apapun kondisinya, Kim Han pasti akan ingat. Pada momen ini akhirnya mereka berdua saling berciuman dengan mesra. Setelah itu Napdao diteriakin sama ibunya buat disuruh tidur. Kim Han dan Napdao pun lanjut berciuman di kamar. Mereka sangat menikmati indahnya malam ini. Keesokan paginya mereka berdua terbangun dengan hati yang ceria dan sangatlah menikmati indahnya pagi ini. Serta saling memastikan bahwa mereka berdua mengingat kejadian semalam. Tiba-tiba ibu Napdao manggil. Mereka berdua pun panik dan Napdao segera membuka pintu kamarnya pelan-pelan. Ternyata keluarga Napdao lagi mau memberikan kejutan ulang tahun. Namun lucunya keluarga Napdao malah mendapatkan kejutan yang lebih besar, yakni Napdao dan Kim Han yang abis tidur bareng. Karena malu, Kim Han pun mengendap-endap kabur dari keramaian itu. Akan tetapi lucunya, Kim Han langsung dicegat sama keluarga Napdao. Akhirnya Napdao dan Kim Han jadi digoda-godain dengan lucunya. Keesokan harinya, Kim Han menunjukkan hasil karyanya kepada Napdao. Tak lama datang bapak profesor yang ingin memberikan sebuah kabar bahagia dan juga sebuah hadiah, karena Kim Han telah memenangkan kompetisi. Hadiah itu berupa beasiswa kerja di Perancis. Mendengar kabar baik itu, Kim Han sungguh bahagia, karena ini adalah cita-cita Napdao dari dulu, yang akhirnya bisa diwujudkan oleh Kim Han. Tetapi Napdao malah sedih karena baru aja jadian tetapi udah mau ditinggal ke Perancis. Melihat Napdao yang sedang bersedih, akhirnya Kim Han menjelaskan bahwa ternyata Kim Han telah mendaftarkan Napdao sebagai asisten Kim Han. Karena bagaimanapun juga hasil karya lukisan Kim Han itu terinspirasi dari Napdao. Mengetahui hal tersebut, Napdao sungguh terkejut. Ia baru menyadari ternyata cinta Kim Han kepada dirinya sangatlah besar dan serius. Malam harinya Napdao dan Kim Han menghitung bintang bersama. Keesokan harinya di sisi lain, Ten Kun sedang membawa kucingnya ke kantor. Buat hiburan sesekali biar Ten Kun bisa cepat move on dari Napdao. Ten Kun juga melihat poster-poster iklan Napdao yang sudah diganti. Kemudian Ten Kun berkata kepada rekan kerjanya bahwa Ten Kun adalah seorang penyayang kucing. Jadi Ten Kun ingin mencari istri yang penyayang kucing juga. Tak lama kemudian di hari weekend, saat Ten Kun sedang membersihkan apartemennya, tiba-tiba ada kucing nyasar masuk ke dalam kamar Ten Kun. Nah, pas Ten Kun lagi gendong kucing itu, tiba-tiba pemiliknya datang. Disinilah Ten Kun jatuh hati pada pandangan pertama kepada seorang wanita. Malam harinya, di momen romantis ini, Kim Han melamar Napdao untuk mau menjadi istri Kim Han. Napdao menerima lamaran Kim Han dengan hati bahagia. Mereka berdua pun lanjut menghitung bintang dengan romantis dan saling menggoda. Drama Astrofile tamat. Terima kasih teman-teman Rendrama yang telah menontonnya. Sampai jumpa di drama seru selanjutnya ya.